warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, dan kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Faisal Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak. Kita masih pada Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Pada bab pada bab salatil jamaah wal imamah, yaitu bab tentang salat berjamaah dan imamah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa hadis yang berkaitan dengan bab salat jamaah dan imamah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada halaman yang ke-129, hadis yang ke-393. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Russu sufufakum, rapatkanlah saf-saf salat kalian, wa qaribu bainaha, dan mendekatlah antaranya, wa hazu bil a'naq, dan luruskanlah pundak-pundak kalian." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata memerintahkan kita ketika kita ingin melaksanakan salat berjamaah, maka bagi para makmum merapatkan safnya, kaki bertemu dengan kakinya, kemudian pundak bertemu dengan pundak. Namun banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa sebenarnya apa sih hukum merapatkan saf di dalam salat? Maka jumhur ulama mengatakan ini adalah di antara sunnah-sunnah Rasul untuk menyempurnakan salat berjamaah. Tetapi sebahagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Al-Bukhari, mengatakan bahwa merapatkan saf salat adalah wajib. Dan nanti akan disebutkan di antara dalilnya adalah dalil yang kita baca ini. Dikatakan oleh Syekh Faisal, al-haditsu dalilun ala wujubi taswiyatis sufuf. Hadis inilah yang menjadi dalil, yang menjadi landasan bagi sebahagian para ulama mengatakan bahwa wajibnya menyamakan saf, wajibnya merapatkan saf tersebut ketika kita melaksanakan salat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan perintah fi'il amar, russu sufufakum, rapatkanlah saf-saf salat kalian, kemudian mendekatlah antara satu ke orang yang lainnya, wahazu bil a'naq, begitu juga luruskanlah pundak-pundak kalian. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ia pun mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim. Kenapa kalian tidak meluruskan ataupun berbaris sebagaimana para malaikat itu berbaris ketika mereka di sisi Rabb-Nya? Kulna, maka kami pun mengatakan, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbihim. Wahai Rasul, bagaimana pula para malaikat itu merapatkan safnya? Bagaimana mereka bisa membuat barisan ketika mereka di sisi Rabb-Nya? Maka para sahabat pun bertanya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, qala yutimmuna as-sufuf al-muqaddamah. Mereka itu menyempurnakan saf-saf yang terdepan. Wa yatarassuna fis saffi, dan kemudian mereka saling merapatkan barisan di dalam saf. Rawahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Abu Daud. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah di antara dalil kenapa sebahagian ulama mengatakan bahwa merapatkan barisan saf solat adalah termasuk penyempurna solat tersebut. Tapi apabila ada makmum yang tidak mau merapatkan solat, tidak mau merapatkan saf solatnya, bukan berarti solat berjamaahnya batal ataupun harus mengulang, tidak. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-394, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia pun mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki adalah saf yang pertama. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk saf bagi seorang laki-laki adalah saf yang terakhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, dan sebaik-baik saf solat bagi seorang wanita ketika ia ikut melaksanakan solat berjamaah, maka saf yang terbaik baginya adalah yang paling akhir, dan paling buruk adalah ketika ia berada di saf yang pertama di barisan wanita tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-haditsu dalilun ala fadlis sufuf al-awwal. Hadis ini adalah dalil ternyata begitu besarnya keutamaan saf solat yang pertama. Jadi ketika kita ingin melaksanakan solat berjamaah, maka usahakanlah bagi laki-laki itu mengambil posisi paling depan. Nah, sedangkan wanita berusahalah ia mengambil saf paling akhir. Nah, gimana caranya? Ya, seperti itulah dia. Wa fihi dalilun ala jawazi istifafin nisa, dan di dalam hadis ini juga bisa diambil sebuah dalil bahwa ternyata bolehnya wanita itu ikut berbaris solat berjamaah. Ini diantara dalilnya bahwa wanita itu boleh ikut berjamaah solat bersama kaum laki-laki. Wa inna akhira sufufihinna ma'ar rijal afdal. Tapi sesungguhnya saf yang terakhir bagi mereka saat bersama jamaah laki-laki adalah di akhir itu yang paling afdal. Li'annahunna yab'udna an ru'yatir rijali wa sima'i kalamihim. Karena dalilnya, karena alasannya bahwa ketika wanita itu mengambil posisi saf yang paling akhir, ia lebih jauh dari pandangan para lelaki, dan mereka pun tidak mendengarkan perkataan baik-baik saf solat bagi seorang wanita yang ikut melaksanakan solat berjamaah bersama para lelaki.
mereka mengambil posisi akhir dari saf salat mereka. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-395. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ia pun mengatakan, Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fakumtu ala yasarihi, maka ketika itu aku berdiri di sebelah kiri Rasul. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Kemudian Rasulullah pun mengambil kepalaku dari belakang. Faja'alani an yaminihi. Kemudian Rasulullah pun menjadikanku berada pada posisi sebelah kanannya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata ketika melihat Ibnu Abbas ikut solat berjamaah bersamanya, tapi posisi Ibnu Abbas sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri. Kemudian Rasul pun mengambil kepalanya dan memutarkannya ke sebelah kanannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-haditsu dalilun ala anna mauqifal wahidi ma'al imam an yaminihi. Hadis ini adalah dalil bagi kita ternyata tempat berdirinya makmum yang tunggal, makmum yang sendirian bersama imam adalah sebelah kanannya. Jadi ketika kita melaksanakan solat berjamaah dua orang, satu imamnya, satu makmumnya, maka makmum itu berada pada posisi sebelah kanan kita dan sejajar dengan imamnya. Tidak ada sedikit pun maju ke depan atau mundur ke belakang. Karena pada hadisnya Ibnu Abbas tidak menerangkan hal yang demikian itu. Ini secara zahir hadis. Wa fihi annahu la tashtaritu niyatul imamah wal i'timam. Dan di dalam hadis ini juga ternyata tidaklah ada syarat ketika kita ingin menjadi imam ataupun menjadi makmum untuk berniat. Pada dasarnya kita ingin melaksanakan solat sendirian. Kemudian ternyata ada orang yang datang. Maka tidak masalah ketika orang datang menjadikan kita imam, ia menjadi makmum, berubahlah niat kita. Maksudnya adalah bahwa ternyata tidaklah disyariatkan atau tidaklah disyaratkan untuk adanya niat imam ataupun makmum ketika itu. Qala al-Bukhari, karena Imam Bukhari juga pernah mengatakan di dalam kitab Sahih Bukharinya, ia menulis dalam sebuah babun idza lam yanwu al-imamu ayu amma summa jaa qaumun fa ammahum wa dzakarul hadis. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di dalam kitab beliau, ia buat dalam satu bab apabila imam itu tidak memiliki niat, tidak berniat untuk mengimami, tapi kemudian ada kaum yang datang, mereka menjadikan imam. Maka kemudian Imam Bukhari pun menyebutkan hadis yang telah kita bacakan. Ternyata Imam Al-Bukhari juga menjelaskan kepada kita ternyata ketika kita ingin melaksanakan solat, mungkin solat sunnah atau solat wajib, karena mungkin ada di satu kampung itu, kitalah muazzinnya, kita qomat, kita imamnya. Nah, ternyata ada satu ketika adalah jamaah-jamaah yang datang entah dari mana, merantau sikit atau singgah. Nah, padahal pada dasarnya kita ya solat biasa, tidaklah ada niat untuk menjadi imam karena tak ada makmum ketika itu. Maka diperbolehkan orang yang kemudian datang menjadikan kita imam. Atau dalam hadis-hadis yang telah berlalu juga
telah disebutkan bahawa kita itu boleh menjadi imam bagi makmum yang melaksanakan solat wajib. Jadi kita imam solat sunnah misalnya, ada makmum yang datang, ia ingin menunaikan solat wajib, maka diperbolehkan juga. Hadis tersebut telah kita uraikan, telah kita baca pada pertemuan yang lalu-lalu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-396. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana. Kata Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah solat bersamaku dan bersama anak yatim. Jadi berarti Anas solat dan kemudian temannya ada anak yatim, khalfahu, di belakang Rasul. Wa ummu Sulaim khalfana, dan ternyata si ummu Sulaim ikut juga solat di belakang kami. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari, dikeluarkan atau diriwayatkan muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah milik Imam Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mari kita lihat apa penjelasan dari Syekh Faisal. Al haditsu dalilun ala anna maqamal isnain khalfal imam. Hadis ini adalah dalil ternyata tempat berdirinya kalau makmumnya dua di belakang imam. Hadis sebelumnya yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas, ternyata makmum yang sendirian adalah di samping imam. Kalau makmumnya dua orang, maka mereka membuat saf di belakang imam. Wa ala anna as-saghira ya'tadu biwuqufihi, dan di dalam hadis ini bahwa anak kecil itu juga harus sejajar berdirinya dengan orang dewasa. Jadi dari hadis ini juga disebutkan bahwa Anas bin Malik berdiri bersama anak yatim. Kalau anak yatim berarti belum baligh. Inilah para ulama ambil sebuah istimbat hukum. Wa yatimun, kata Anas. Jadi kata Anas, aku pernah solat di belakang Rasul, kawanku ketika itu anak yatim. Ya kalau anak yatim kan umurnya ya belum baligh lah, masih SD lah dia, atau TK. Nah, para ulama pun mengatakan bahwa ternyata ketika anak kecil ikut solat berjamaah dengan kita, maka saf solat anak kecil tersebut pun bersejajar dengan makmum yang lainnya. Tapi ada juga sebahagian ya tempat masjid, palak kali mereka diusir mereka anak-anak. Ini yang menjadi masalah. Mungkin mereka lupa dengan hadis yang disebutkan Anas bin Malik. Wa ala annal mar'ata la takifu ma'ar rijal, dan hadis ini juga mengandung bahwa ternyata wanita itu tidak boleh berdiri bersamaan dengan laki-laki pada dasarnya. Tapi negeri kita Masjid Istiqlal kadang kalau solat Id, mungkin karena presiden kita dulu Megawati, jadi dia kiri kanan jadinya. Dulu itu awal-awalnya kata mereka, kata guru-guru kami gitu. Sebelum presiden kita Bu Megawati, safnya wanita itu belakang. Setelah beliau jadi presiden, kiri kanan jadinya separuh-separuh. Kalau kita lihat solat Id di Istiqlal, seperti itu dia posisinya. Kita tengoklah nanti di YouTube lah. Dia di posisinya seperti itu. Ketika itu. Kalau di dalam hadis ini disebutkan bahwa wanita itu tidaklah berdiri bersamaan dengan laki-laki. Ya, dia membuat saf sendiri di belakang. Kemudian dikatakan juga bahwa wa ala annaha tasihhu salatuhu munfaridatan fis-shaf, dan salat wanita
yang sendirian di belakang dengan saf, tak ada kawan, maka sah solatnya. Sebagaimana dikatakan tadi Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik dan kawannya anak yatim memiliki saf pertama, kemudian Ummu Sulaim di belakang mereka solat sendirian, safnya cuma dia saja. Maka di sini juga para ulama mengambil istinbat hukum bahwa salat sendirian bagi seorang wanita maka ini adalah sah. Wa fihi dalilun ala jawazil jamaah fin nafli, dan hadis ini juga di dalamnya mengandung bahwa inilah dalil ternyata bolehnya kita melaksanakan solat berjamaah walaupun solatnya itu solat sunnah. Jadi solat malam ketika kita ingin melaksanakan solat-solat sunnah di malam hari, kemudian secara berjamaah, dalilnya diperbolehkan dengan hadis yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Tapi ada juga sebahagian ulama tak memperbolehkannya, tetapi kebanyakan para ulama jumhur mengatakan diperbolehkan. Jadi ketika kita ingin melaksanakan solat-solat sunnah dengan berjamaah, maka diperbolehkan. Di antara dalilnya yang telah dilakukan Anas bin Malik bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Hadis selanjutnya yang ke-397. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla ay yasila ila shaf. Abu Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika itu Rasul dalam keadaan ruku'. Faraka'a, maka ia pun ruku' sebelum sampainya ke dalam saf. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam solat berjamaah, pada suatu ketika Abu Bakrah juga datang melaksanakan solat berjamaah tapi agak telat. Maka ia melihat Rasulullah sudah ruku. Maka Abu Bakrah pun ikut ruku padahal safnya belum pas, belum sampai dia di safnya. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia pun menceritakan itu kepada Rasul. Kejadian itu ia ceritakan kepada Rasul. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, semoga Allah menambahkan kesungguhanmu, tapi jangan ulangi lagi. Kata Rasul, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan kesungguhan padamu, tapi janganlah engkau ulangi perkara itu. Rawahu al-Bukhari. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Wazada Abu Dawud fihi, dan riwayat dari Abu Dawud ada tambahan faraka'a duna saffi, ia pun ruku sebelum masuk ke dalam saf solat. Jadi saf solat kita kan misalnya itu ada sajadahnya, datang ada misalnya wa lah, ditengoknya udah ruku semua kan. Wah, takut juga dia luput dari satu rakaat misalnya. Dia bukanya itu pintu kita, setelah itu ruku dia di situ. Allahu Akbar. Habis itu dia jalan atau sami Allah wa hamidah baru jalan dia. Ternyata kata Rasul, wala ta'ud, jangan lagi ulangi hal yang seperti itu kepada Abu Bakrah. Summa masya ila shaf, kemudian ia pun berjalan menuju safnya. Para ulama juga mengatakan bahwa makna dari hadis ini mungkin Abu Bakrah sedang ruku langsung jalan kayak ruku, atau ada yang mengatakan ia udah i'tidal dulu, udah i'tidal baru jalan lagi dia, ketika ingin sujud baru dia
jalan, mau sujud tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dikatakan oleh Syekh Faisal, fihi dalilun ala anna man wajadal imama raki'an fala yadkhulu fis shalah hatta yasila shaf. Pada hadis ini dalil bahwa apabila ada orang yang mendapati imam yang sedang ruku, maka janganlah ia ikut masuk solat hingga ia sampai ke saf solat tersebut. Jangan pula karena kita terburu-buru, takut ketinggalan satu rakaat, kita pun pandai-pandaian. Wa fihi annal jahila yu'zaru wa la tufsidu salatuhu. Dan pada hadis ini juga mengatakan bahwa orang yang bodoh diberi uzur dan solatnya tidak rusak. Maka Rasulullah tidak ada perkataannya yang mengatakan kembali solat. Tetapi Rasulullah hanya mengatakan wala ta'ud, dan jangan lagi mengulangi hal yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya wa an Wabisah ibni Mi'bad radhiyallahu anhu, dari Wabisah bin Mi'bad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ia pernah melihat seseorang yang solat di belakang saf secara sendirian. Fa'amarahu ayyu'idus shalah. Tapi ternyata Rasulullah memerintahkannya untuk mengulangi salatnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan mereka mengatakan hadis ini hasan. Kemudian Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang solat sendirian di saf, janganlah berarti kita melaksanakan solat dengan sendirian di belakang saf, tidak ada kawannya. Kemudian hadis selanjutnya dikatakan 399, walahu an Talq ibni Ali radhiyallahu anhu, dan begitu juga dari Talq ibni Ali radhiyallahu anhu, la salata limunfaridin khalfas saffi, tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Wa zada at-Tabrani fi hadis Wabisah, dan At-Tabrani menambahkan pada hadis Wabisah, ala dakhalta ma'ahum awid tararta rajulan, apakah engkau tidak masuk bersama mereka atau engkau tarik seseorang. Jadi At-Tabrani menambahkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kenapa engkau tak masuk saja ke dalam saf yang ada, atau tarik aja satu orang ke belakang. Inilah yang disebutkan oleh Tabrani di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al hadisu dalilun ala butlani salatil fardhi khalfas shaf. Nah, hadis ini adalah dalil ternyata batalnya salat orang yang sendirian di belakang saf. Jadi orang yang melaksanakan salat sendirian di belakang saf, di dalam hadis ini dikatakan batil salatnya. Bahkan Rasulullah menyuruh mengulanginya. Maka hadis-hadis sebelumnya menganjurkan kepada kita, ketika saf salat itu udah penuh, ya kita maju saja dekat dengan imam. Kita dekati aja imam. Kita tengok, oh safnya udah penuh nih.
Baru kita perkirakan kayaknya nggak ada orang lagi yang datang nih. Akulah ini nampaknya yang terakhir dari makmum yang datang. Nah, kita pun takut nih, nanti kita tarik satu. Kalau di dalam hadis ini kita tarik aja orang yang di dalam saf di depan kita. Tapi kita mau agak gaul sedikit, aku maju ke depan aja lah. Nah, aku dekat bersama makmum, bersama imam. Kita ambil ke sebelah kanannya, kita solat bersamanya. Karena pada dasarnya ketika kita melaksanakan solat berjamaah, imam itu boleh juga bersejajar dengan makmum yang lain apabila tempatnya sempit. Nah, tapi lebih baik ada sedikit dari maju ke depan kalau dia banyak tempatnya. Tapi misalnya ketika kita di mal-mal banyak orang, ya udah imamnya itu sejajar saja dengan makmumnya. Letaknya di mana? Para ulama mengatakan terserah. Entah dia di sudut, entah di tengah, atau di sudut sana. Tidak masalah. Nah, jangan terlalu kaku pula nanti dalam menghadapi tata cara solat berjamaah. Karena hadis-hadisnya juga telah lalu, sudah lewat, sudah habis kita baca, kita ketahui. Tinggal pengamalannya saja. Kemudian dikatakan bahwa wabihi qal Ahmad wa jamaah, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan sebahagian jamaah. Sebahagian ulama mengatakan seperti itu. Wafihi, dan di dalam hadis ini juga annahu yajuzu liman khafa fawatir raka'ah ay yajzaba ilaihi rajulan birifqin liyuqimahu ma'ahu fi shaffi idza kana al-majzubu la yakrahu zalik. Dan di dalam hadis ini juga ternyata bahwa bolehnya bagi orang yang merasa takut akan kehilangan satu rakaat, tapi ia tak tahu ternyata semua saf solat itu udah penuh. Ia datang, nampaknya udah mau rukuk nih. Ia takut akan kehilangan satu rakaat. Ayyadzaba ilaihi rajulan birifqin, maka boleh baginya menarik makmum yang ada di depannya dengan cara yang lembut agar makmum tersebut bisa berdiri bersamanya dalam satu saf. Kalau berilmu tidak masalah. Enggak berilmu ini katanya dikatakan idza kanal majzubu la yakrahu zalik. Para ulama apabila orang yang ditarik itu ya tidak merasa marah atau benci kepada apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita lakukan yang demikian itu. Ya kalau kita tahu ilmunya enggak masalah. Kadang karena enggak tahu dia itu kan tinjunya pula kita. Ini apa-apaan nih kan? Tinjunya. Begitulah ketika kita tak memiliki ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang terakhir, hadis yang ke-400. Berarti udah sampai kita 400 hadis. Udah lumayan nih, udah banyak. Udah banyak 400 hadis yang kita dengarkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia pun mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u. Kata Rasul, apabila kalian mendengarkan iqamah, maka berjalanlah menuju solat dalam keadaan pelan-pelan dan tenang dan jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari solat itu maka kerjakanlah. Wa ma fatakum faatimmu, dan apa yang luput maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. As-sakinatu at-ta'anni fil harakati wajtinabil abasi wal waqari fil hayati. As-sakinah, ketenangan itu maksudnya adalah at-ta'anni fil harakat, pelan-pelan dalam hal pergerakan.
dan menjauhi senda gurau, wajtinabil abas wal waqari fil hay'ah, dan tenang dalam tindakannya juga. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian mendengar muazzin sudah mengumandangkan iqamah, maka kalian tetap berjalanlah dengan tenang, dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Di antara bentuk jalan yang pelan-pelan, tenang dan tidak tergesa-gesa, Syekh Faisal mengatakan kaghabdil taraf, seperti ya tetap menundukkan mata. Artinya berjalan biasa kan kita agak tunduk mata. Wa khabdus saut, dan merendahkan suara. Jangan pula karena kita agak tergesa-gesa lama, jadi suara kita pun agak ya was-wasan nampak dia dengar. Wa adamil iltifat, dan juga tidak menoleh ke sana kemari. Jadi ya jalan biasa aja, santai, kayak enggak ada yang terjadi, biasa aja jalannya. Yang penting apa yang kita dapatkan dari rakaat salat tersebut ya kita kerjakan. Tapi kalau ada yang terlewatkan, mungkin kita ketinggalan 1-2 rakaat, nanti kita sempurnakan. Itulah yang disebut dengan masbuk. Kita menjadi orang yang masbuk. Kemudian wa fihi dalilun ala anna ma adrakahu ma'al imam huwa awwalu salatihi. Dan pada hadis ini dalil bahwa ternyata apa yang didapatkan bersama imam pada awal solat itulah dia. Jadi ketika kita datang, imamnya sedang sujud, ya udah kita ikut langsung sujud. Nah, itulah awal kita ikut bersama imam. Kadang banyak di antara kita kita tunggulah dulu. Jadi imamnya sujud, kan masih rakaat kedua nampaknya ini masih ada. Ya udah, kita pun tunggulah bentar. Padahal di antara sunnahnya itu kata Rasul, wa ma fatakum fa'atimmu. Langsung kita sempurnakan ketika mendapati imam tersebut. Liqaulihi fa'atimmu, karena dalilnya kata Rasul fa'atimmu, sempurnakan. Jadi apa yang kita dapatkan dari imam tersebut, entah dia sedang ruku, sujud, i'tidal, langsung fa'atimmu kata Rasul, sempurnakan langsung, jangan tunggu-tunggu, jangan lagi bergaya-gaya dan lain-lain sebagainya. Wa fi ba'di riwayat, dan disebutkan di sebahagian riwayat faqdu, yaitu kalimatnya faqdu. Kalau hadis yang kita katakan tadi fa'atimmu, dalam riwayat yang lain dikatakan Rasul faqdu, yaitu kodolah, sempurnakanlah juga di kodo. Wal qada'u yutlaqu ala ada'i syai', dan kodo ini dimaksudkan, dimaknai dengan melakukan sesuatu, langsung kita laksanakan. Sama halnya ketika kita ketiduran, ternyata waktu salat zuhur itu udah lewat, kita bangun jam 3, salat zuhur kan jam 12 lewat sikit. Nah, kita bangun jam 3. Ketika kita sadar, langsung melakukan sesuatu, yaitu langsung melaksanakan salat. Jangan pula lagi melakukan yang lain-lain. Tunggulah minum kopi bentar lagi. Udah pun kita ketinggalan salat, bangun, ada lagi waktulah. Agak-agak nantilah mau habis waktu asar, nanti dekat 5 menit lagi. Baru. Kadang banyak juga orang-orang kampung kayak gitu dia. Sengaja dia itu solat zuhur jam 3 udah mau masuk asar. Nanti solat maghribnya pun udah mau isya. Seperti itulah mereka. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis shalah, dan apabila telah ditunaikan salat. Al-Jum'ah ayat yang ke-10, fala mughayirata bainal lafzain, maka tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan antara kedua lafaz tersebut. Di dalam hadis yang pertama Rasulullah mengatakan fa'atimmu, sedangkan di hadis yang lain, di riwayat yang lain faqdu, sama-sama menunaikan, menyempurnakan, melaksanakan sesuatu ketika kita mendapatkan imam dalam keadaan apapun itu. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan dari 400 hadis ini ada yang masuk dan bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan sholat. Nah, menyempurnakan saf tadi kan, ketika kita mulai sholat kebetulan saf pertama sisa satu orang. Selama ini kan satu orang yang di depan mundur ke belakang untuk menemani yang satu orang ini. Apakah perilaku seperti itu sudah tepat? Karena yang saya lihat di sholat yang seperti itu. Tidak seperti itu dia. Kalau dia sholatnya itu masih belum dikumandangkan, belum berjalan, dia mau mulai. Saat pertama penuh, sisa satu orang, kan nggak boleh sendirian. Yang saya lihat selama ini di sholat saya pun, yang orang depan itu mundur satu. Nah ini, nah bukan seperti itu maksud teks dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah berjalan sholat, asna'us sholat, dia udah lagi berjalan nih, udah entah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian kita pun yang makmum yang terlambat ini udah menganggap kayaknya aku yang paling lambat ini. Maksudnya perasaannya memang nggak ada lagi orang datang, nggak ada lagi orang datang, kayaknya aku ini terakhir. Tapi aku tengok sapu kok nggak ada kawanku. Ini yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti di awal mula itu sholat itu, kayaknya kurang nih, ada satu orang disuruh dia mundur. Bukan. Solusinya kalau dia memang satu-satunya, itulah masuk ke depan sama imam. Seandainya tempat imamnya seperti ini, tidak tempat seperti ini? Nah, kalau sudah memang tidak ada, kata Syekh disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka tidak mengapa ia di dalam ataupun di belakang sendirian. Kalau udah memang uzur seperti itu, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidaklah mengapa. Enggak lagi mengapa. Ataupun misalnya ini kan masjid kita full semua, enggak ada lagi tempat. Kemudian ia datang misalnya entah agak di sudut sana paling di belakang, dia diperbolehkan. Udah full, tapi maknanya itu juga kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu semua kan pada dasarnya karena full. Kalau udah full dia memang nggak bisa lagi ngapa-ngapain, dia tidak masalah, dia sendirian sholat di belakang. Tapi ini juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah ingin wa'dun, hanya ingin mengingatkan ataupun sebuah peringatan, bukanlah berarti hal tersebut secara dasarnya. Tetapi kalau memang ada uzur, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak mengapa ia sholat sendirian. Mau diapain lagi? Karena masalah seperti ini terikat di musola-musola yang bukan terlalu ramai. Di tempat kami itu ya seperti itu. Dalam satu bulan pasti ada kejadian beberapa kali kan. Yang sisa satu gitu ya. Yang selalunya yang depan tuh mundur satu. Jadi kalau tadi gimana jadi itu? Kalau cuma satu pertama penuh ini jadi gimana solusinya? Ya makanya solusinya itu karena kalau memang apa ditengok dia di awalnya itu di imamnya itu masih bisa ke imam. Tapi kalau hal itu menyelisihi, itu kan dia mengkosong jadinya depannya. Sendirian saja dia. Seperti itu. Tapi kalau memang kalau memang hal itu bisa memungkinkan, ya di dalam hadis ini ya ditariklah satu. Karena saya tahu masalah sedih kan yang kita kenal di masyarakat, di mana-mana saya lihat selalu gitu. Tidak akan diambil satu orang untuk menemani yang di belakang. Di mana-mana selalu seperti itu. Iya, karena memang di dalam hadis konteksnya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang mengatakan seperti itu. La solata liman munfaridan. Tidak ada solat bagi orang yang solat sendirian di belakang saf. Maka kalau dia di mazhab Syafi'i, mereka takut. Ya udah gitu loh, tarik satu. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi kalau dia di mazhab-mazhab yang lain, contohnya Imam Ahmad dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tersebut, maka tidak mengapa dia sendirian.
Seperti itu. Tapi manapun pendapat yang lebih yang paling dekat dari hadis-hadis Rasul, kita boleh mengambilnya. Alhamdulillahnya kalau seandainya ya setelah sholat berlangsung ada orang-orang yang datang, ada yang ngerti sunnah, dia masih mau menyempurnakan. Tapi kadang-kadang nggak ada yang ngerti semua. Dibantai di saat kedua, ini langsung kosong. Iya. Problemnya kayak gitu. Iya. Kita pun kita jadi pikiran waktu sholat jadi kesel juga gitu kan. Jadi memang itulah dia alasannya. Jadi ya kalau secara dasarnya itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, karena memang Rasulullah pernah melihat seseorang sholat di belakang sendirian, kemudian Rasulullah suruh ulangi. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasul tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Nah itulah dia. Tetapi sebahagian ulama mengatakan pendapatnya ya tidak masalah kalau memang udah uzur, udah nggak ada lagi mau ditarik. Ya, kalau itu kita kalau itu satu permasalahan yang kedua tadi, ketika di tengah sholat kita datang terlambat, kita hanya sendirian, kita disunahkan untuk menarik yang di depan kita. Paling ahsannya itu kita tarik yang di tengah atau paling kanan. Karena kalau yang di tengah kita tarik, otomatis kewajiban yang lain itu merapatkan. Ya kalau yang lainnya mengerti semua, yang ada di tengah itu bolong. Saya lah, itu nggak mau pindah gitu ya kedua-duanya. Makanya yang paling ahsan itu ambil yang paling pinggir ya, satu aja bolong. Yang bisa wajib sempurna, iya kan? Itu lah makanya. Makanya dia sholat di pinggir ya kan, mulainya. Karena nggak semua itulah problem. Kalau kita di masjid sini mungkin iwan-iwan pada sunnah gampang lah dia. Kalau memang pada dasarnya memang yang di depan dia, kan di sini kan dia di tengah. Berarti kan karena mulai saf itu di tengah ya. Iya, memang di tengah dia. Di tengah dia. Kalau di ujung sana, kalau dia jauh kali, payah dia. Enggak mungkin dia lari dia. Dia enggak. Jadi disebutkan di sini kalau di dalam keterangannya dikatakan ayyudzaba ilaihi rajulan birifqin. Ia tarik seseorang dengan lembut. Berarti agak lembut sedikit di depannya lah. Kalau jauh dia di ujung, dia pun bingung juga. Kan harus mundurnya kayak mana? Terus kewajiban yang saf di depannya tadi itu satu bolong. Apakah ada kewajiban untuk merapatkan mereka? Ya seharusnya dirapatkan kembali. Dia harus di sudut sana paling yang kosong. Nah, itu memang panjang ceritanya kan? Kan pasti kejadiannya iya seperti itu. Di kenyataannya pasti bakalan seperti itu. Iya seperti itu. Kalau untuk menariknya itu orang yang di depan dia kan suruh mundur, karena disebutkan birifkin dengan lembut. Kalau agak panjang ke sana, yang sudut pun mundurnya kayak mana juga, agak susah juga dia. Dia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting berarti ya kita ilmui dulu lah. Ini jadi susah. Nah, di tempat kerja kami itu kan musolanya kecil kan, paling sekitar 2x5. Posisi akhwatnya itu pas di atas ini boleh nggak? Paling kadang iya, karena posisinya sempit kan, akhwatnya dibikin di atas itu pas jajar dengan ini imannya, akhwatnya di atas. Di tingkatnya, ya nggak masalah di atas. Boleh. Ya karena dia udah darurat, kayak mana? Karena dia kalau cerita tentang fikih yang bagusnya itu apa yang telah disebutkan oleh Rasul. Tapi kalau udah darurat, maka nanti kaidah dari sebuah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau udah darurat, maka yang dilarang itu pun boleh gitu. Itulah dia kaidah usul fikihnya. Ya cemana lagi mau maksakannya kan. Jadi kalau memang orang tuh penuh, mereka di atas, ya udah di atas mereka. Yang penting bahkan sebahagian dari ulama itu kan dia menyuruh di belakang. Kemudian nggak pun ada sitarnya, nggak masalah. Di belakang mereka nggak ada sitarnya. Dia seperti itu. Tadi Ustaz yang tempat sempit tadi ketika kita ngaji tempat kerja
tetap satu saf tapi agak maju sedikit gitu ya. Yang paling abdulnya itu di tengah atau kanan untuk Di tengah dia, ya. di tengah. Jadi kita lihat setengah langkah gitu ya, maju gitu ya tempat. Dia. Terus posisinya tetap rapat dengan kanan kirinya. Kalau dia maju ke depan sedikit, nggak bisa lah dia rapat. Ya, benar, tapi maksudnya jarak satu orang. Iya. Yang penting dia kok nanti rapat nggak bisa sujud di belakang, kena pula pantatnya. Dia sampingnya aja gitu. Tapi bagusnya ya disamakan aja kalau memang rapat kali. Dia seperti itu. Wallahu a'lam. Misalnya ada ini sholat rawatib maghrib. Ba'diyah. Maghrib. Mau akhirat itu ada yang cukup. Terus hanya itu apa dijahatkan atau gimana? Paksa jahatkan. Enggak. Kalau kita karena sholat sunnah, ya kayak biasa enggak dizaharkan. Karena kan pasti dia menganggap kayaknya ini rokaat ketiga. Dia pun enggak tahu juga. Yang penting kita itu jadi imam dia. Nah, jadi kita itu dijadikan dia imam. Padahal kan kita sholat sunnah. Tapi kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i dikatakan bahwa ketika kita sholat sunnah, ada yang menepuk belakang kita mau jadi makmum, itu diturunkan tangannya. Diturunkan tangannya membuat isyarat bahwa aku ini bukan sholat wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada dia disebutkan itu, ketika kita sholat sunnah, kemudian ada orang mau menjadikan kita imam, itu dia tepuknya kita, turunkan tangan kita, itu menunjukkan dia ini enggak sholat wajib, sholat sunnah. Takbirnya Ya sama, tapi kita agak kuatkan aja. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidahnya seperti itu dia. Dia seperti itu. Hah? Iya. Baru lagi ini, belum rakaat terakhir. Seperti itu. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu diberikan, ya, artinya kan ketika kita gini, ditepuk dia, maka turunkan tangan kita gini. Berarti dia tahu ini sholat sunnah. Kemudian dia mau lanjut juga. Mungkin masih sedikit sekali orang yang percaya dan mengerti bahwasanya dia boleh berimam dengan jenis sholat yang berbeda. Yang kita tahu dulu awam kita. Ya kalau kita mau sholat wajib ya nggak bisa kita berimam dengan orang yang sholat sunnah. Kita nggak mau kan gitu kan. Nggak. Kita kan baru sekarang kita mengerti ternyata boleh gitu ya. Dulu mana boleh kita kayak gitu kan. Sholat sunnah kita berimam kita mau sholat wajib jenisnya udah berbeda gitu kita. Kemudian nanti akan ada juga nanti disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika nanti ada saudara kita datang, misalnya dia terlambat, dia mau laksanakan sholat wajib, kemudian kita bantu, walaupun kita udah sholat wajib kita bantu. Nah, nanti Rasulullah akan menyebutkan nanti ala rajulun yatasaddaqu bihadza au ala hadza. Kata Rasul, siapa di antara kalian wahai sahabat yang mau membantu orang ini melaksanakan sholat sebagai sedekah baginya nanti. Nanti akan disebutkan juga dalam hadis ini. Ada nanti seorang sahabat Rasul datang, dia terlambat, udah siap semua. Nah, kemudian Rasulullah pun memotivasilah siapa yang mau ikut sholat bersama dia sebagai sedekah untuknya. Boleh juga. Kadang itu pun belum pernah, jarang juga diamalkan. Nah, seperti itulah dia. Baru nanti masih banyak lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan itu. Iya, jadi sedekah. Kata Rasulullah kalimatnya ala rajulun yatasaddaqu ala hadzal rajul fayusallima. Yang kita dulu kan dilarang untuk bermakmum dengan orang yang masbuk. Ya kan? Tetapi di musola tertentu yang jamaah agak banyak. Ya kan? Kalau jemaah banyak, kita dia masuk kita dulu nanti pasti ada lagi orang yang datang, kan? Tapi kita yakin ini orang masuk, ini orang terakhir kalau di situ. Kalau kita nggak barengan dengan dia, kita nggak bakalan dapat jamaah, ya kan? Nah, jadi solusinya gimana, Ustaz? Apakah kita tetap lebih baik sholat sendirian atau karena kita yakin memang nggak bakalan ada lagi orangnya? Nah,
sholat setelah kita gitu. Nah, kalau kata Syekh Shalih Al Fauzan itu, memang kalau ia masbuk, jangan jadikan ia makmum, jadi jangan jadikan ia sebagai imam. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain, kata Rasul itu, ya minta orang, ayo sholat sama aku lagi. Itu diantara salah satunya. Ya udah, kau yang laku sholat berjamaah lagi. Itu nanti dalam hadis ini kan, karena belum selesai aja hadis kita. Ini ada diantaranya. Kemudian diantaranya yang lain bahwa kita cari aja orang yang sholat sunnah, yang lagi sholat sunnah dia, itu yang kita jadikan makmum kita. Kita jadikan imam kita. Itu lebih dekat kepada pemahaman sunnahnya daripada masih tetap kita paksakan yang masbuk itu kita jadikan makmum. Nanti kita mau imam, aku sholat sunnah ini nanti. Nah, itulah dia kadang, karena memang bagaimana? Karena susunan hadis-hadis Rasul itu yang telah dibukukan, kita kan nggak tahu juga mana luan hadis yang turun, mana yang agak belakangan. Jadi kan agak bercampur. Maka itulah gunanya para ulama mutaakhir itu, mereka kumpulkan hadis-hadisnya. Gimana sih yang cocoknya ini? Tapi sebenarnya solusi yang bisa dikatakan kan minta orang bersedekah. Yang kedua ketika dia sholat sunnah, kita itu ada dua solusi. Iya, seperti itu. Yang penting yang kita minta tolong itu paham juga. Dia seperti itu. Karena kan para ulama, contohnya Syekh Shalih Al Fauzan itu, dia memang lebih tegas, dia mengatakan lebih baik tidak. Karena memang hadis-hadis yang lain dia udah banyak baca keterangan para ulama. Iya, solusinya yang telah disebutkan oleh Rasul. Maka yang penting nanti kita tamatkan kitab ini, baru agak terbayang sedikit. Oh, begini rupanya Islam tuh. Tapi kalau masih 1-2 hadis yang kita baca, itulah dia agak monoton sedikit. Agak monoton kita nanti. Nah, itulah dia. Yang penting bersabar. Ini pun masih bab sholat. Karena kalau dia bab sholat kan udah sering juga kita rukun Islam. Nah, ya berarti jalan keluarnya ya mereka pun kita suruh belajar lagi. Ya tapi nanti mereka takut nanti juga kan itu Wahabi Salafi itu kan. Padahal yang dipelajarkan fikih gitu kan, namanya fikih apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi agak susah juga sih jadinya. Ya enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.